Diterjang ombak besar, kapal nelayan karam di Santolo. Penyelamatan 4 awak kapal nelayan berlangsung dramatis. Sebanyak 26 orang yang terkena PHK melakukan perlawanan melalui kuasa hukum dan melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar. Pemerintah sebut ketersediaan beras jelang Ramadan 2025 aman. Wah, ini aman ya Teh, alhamdulillah ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Kamis 20 Februari 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas berita bareng dengan rekan saya Saudari Rosmayanti. Nah, sebelum kita mengulas berita nih ya, Baraya Priangan yang ada di rumah atau dimanapun Baraya berada, semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita langsung ke berita yang pertama ya. Boleh. Berita pertama di sini datang dari wilayah Tasikmalaya, yang mana Kapolres Tasikmalaya minta media massa tangkal berita hoax. AKBP M Faruk, informasi SIM gratis hoax. Jajaran pimpinan Harian Umum Kabar Priangan bersilaturahmi dengan Polres Tasikmalaya Kota dengan mengunjungi Mako Polres Tasikmalaya Kota di Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya Rabu 19 Februari 2025. Dalam kunjungan tersebut, jajaran pimpinan HU Kabar Priangan yang dipimpin langsung Direktur PT Berkah Pikiran Rakyat Ainurdin dan pimpinan redaksi HU Kabar Priangan Zulkarnain Finaldi diterima langsung Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Muhammad Faruk Rozi didampingi Kasih Humas Polres Tasikmalaya Kota Ibtu Jajang Kurniawan di ruangan Kapolres Tasikmalaya Kota. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Muhammad Faruk Rozi mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas kunjungan dari pimpinan HU Kabar Priangan dalam rangka silaturahmi dan peningkatan kerjasama khususnya menyangkut informasi penanganan permasalahan hukum di Kota Tasikmalaya. Yang membaca berita ini kabar gembira ya Teh. Betul. Adanya langkah kerjasama ini semoga dapat memberikan manfaat. Betul. Manfaat positif bagi masyarakat Tasikmalaya khususnya dalam mendapatkan informasi-informasi yang aktual dan juga terpercaya. Ya, boleh dilanjut Teh. Oke, Baraya, kita beralih ke informasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada informasi bahwa warga bersatu selamatkan Sungai Cikidang dari sampah katanya. Saya bacakan informasinya. Sejumlah komunitas pecinta lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kepeduliannya yang luar biasa terhadap lingkungan dengan menggelar aksi bersih-bersih di Sungai Cikidang yang mengalih ke wilayah Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini juga disampaikan katanya bahwa kegiatan bertajuk atau bersuci ini diinisiasi oleh komunitas masyarakat peduli sungai desa, Pasirhuni dan Patriot Desa yang merasa resah dengan tumpukan sampah yang mencemari sungai katanya dan berpotensi menyebabkan banjir ketika debit air sungai meninggi. Dan di sini juga disampaikan katanya melalui aksi ini diharapkan terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat dan lestari serta masyarakat semakin peduli akan lingkungan sungai sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga. Nah, membaca informasi ini Baraya, memang ini informasi yang luar biasa ya. Ada gerakan peduli lingkungan gitu. Bagaimana hari ini masyarakat alhamdulillah masih ada yang peduli menyelamatkan sungai Cikidang ya yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya gitu, dan tidak terlepas dari inisiasi generasi muda juga gitu ya, yang tadi dari beberapa komunitas serta para warga yang bersatu untuk bisa menggelar kegiatan tersebut secara bersama-sama. Dan memang betul kalau kegiatan semacam ini, apalagi sungai, kalau sekarang ya Teh, cuaca ekstrim, hujan, debit air tinggi itu kemungkinan bisa menyebabkan banjir gitu, dan alhamdulillah dengan gerakan ini sungai bisa terselamatkan gitu. Lanjut Tarifdah. Oke, lanjut ke berita selanjutnya datang dari wilayah Garut, yang mana diterjang ombak besar kapal nelayan karam di Santolo. Penyelamatan 4 awak kapal nelayan berlangsung dramatis. Sebuah kapal nelayan karam saat tengah mencari ikan di perairan Pantai Santolo, Kecamatan Cikalet, Kabupaten Garut. Pada Selasa 18 Februari 2025 malam, 4 orang awak kapal berhasil diselamatkan oleh sesama nelayan
yang melakukan evakuasi dramatis di tengah gelombang besar. Bayu Tresna yang berusia 28 tahun, seorang saksi mata menceritakan bahwa kapal bernama Putri tersebut bertolak dari pelabuhan Pantai Satolo pada Selasa sore sekitar pukul 4 sore. Kapal yang diawaki oleh seorang nahkoda bernama Jajang Yudi dan 3 anak buah kapal ABK itu bertujuan untuk mencari ikan di laut lepas. Namun pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Bayu dan rekan-rekan sesama nelayan di daratan dikejutkan dengan panggilan telepon dari Jajang. Dalam kondisi panik, Jajang melaporkan bahwa kapalnya karam, dihantam ombak besar dan seluruh awak tercebur ke laut. Beruntung, tuturnya seluruh awak kapal berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Mereka ditemukan sekitar 5 km dari pantai dalam kondisi terombang-ambing. Adanya karam kapal ini disebabkan karena cuaca ekstrim. Kasat Polaroid Polres Garut Ibtu Aif Saprudin menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang sigap melakukan penyelamatan. Namun ia juga mengingatkan para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melaut, terutama di tengah cuaca ekstrim yang masih berlangsung. Ya, membaca berita ini betul sekali ya Teh. Memang cuaca ekstrim ini mempengaruhi ke berbagai sektor, apalagi Betul. ini di sektor laut gitu ya Teh. Pasti debit air itu makin tinggi ya. Nah, ini makanya dengan adanya nelayan-nelayan ini perlu adanya kewaspadaan bagi para nelayan ketika ingin mencari mata pencaharian ya, mau siang maupun malam, khususnya pada malam hari gitu ya. Oke Teh, boleh dilanjut mungkin Teh. Baik, kita lanjut Baraya, informasi di wilayah Ciamis. Di sini DKM Masjid Agung Ciamis siap sambut bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan katanya. Saya sampaikan informasinya. Ramadan 1446 Hijriah akan segera tiba katanya. Umat muslim sedang mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Di sini Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Agung Ciamis Haji Wawan S. Arifin, seperti halnya tahun sebelumnya katanya, pada bulan Ramadan berbagai agenda kegiatan keagamaan telah disiapkan dalam mengisi waktu berpuasa hingga usai berbuka puasa katanya. Di sini juga disampaikan bahwa pihaknya juga akan menggelar tadarus usai melaksanakan sholat subuh serta duha, dan ada pesantren Ramadan katanya yang kami selenggarakan untuk anak-anak sekolahan dan pesantren lansia untuk orang tua. Jadi semua kegiatan full dari bulan Ramadan ini, termasuk nanti ada kajian-kajian iktikaf serta bazar Ramadan. Nah, membaca informasi ini memang bulan suci Ramadan itu selalu membawa banyak sekali berkah ya, Baraya Priangan TV, karena tidak asing kalau di kalangan umat muslim itu sering kali diisi dengan berbagai macam kegiatan kerohanian gitu. Semacam tadi ada kegiatan pesantren di bulan Ramadan gitu, dan saya baru menemukan informasi biasanya kegiatan pesantren Ramadan atau semacam kegiatan keagamaan ini biasanya diikuti oleh anak-anak saja, Tarifda. Tapi di informasi yang barusan ada juga pesantren Ramadan untuk lansia gitu, dan ini inspirasi juga ya untuk kita semua. Mudah-mudahan kegiatan di bulan Ramadan selalu diberikan kelancaran dan kita juga diberikan kesehatan ya untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Lanjut Tarifda. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, datang dari Kota Tasikmalaya, yang mana pemerintah sebut ketersediaan beras jelang Ramadan 2025 aman. Wah, ini aman ya Teh, alhamdulillah ya, ini berita gembira nih untuk Baraya Priangan. Jelang Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah Kota Tasikmalaya pastikan ketersediaan bahan pokok khususnya beras cukup aman. Hal itu seiring dengan datangnya masa panen padi di sebagian wilayah di Kota Tasikmalaya. Pernyataan tersebut disampaikan penyuluh pertanian ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya Denny Nugraha pada Rabu 19 Februari 2025. Menurut Denny, hingga pertengahan bulan Februari 2025, dari 867 hektar lahan padi yang ada, yang sudah dipanen seluas 665 hektar dengan total produksi mencapai 4.195 ton padi. Walaupun ujar Denny, untuk memenuhi kebutuhan padi atau beras di Kota Tasikmalaya, hasil produksi pertanian di Kota Tasikmalaya baru mampu memenuhi sebanyak 70% kebutuhan, sementara sisanya masih dipasok dari daerah tetangga. Bahkan untuk ketahanan pangan berkelanjutan, pihaknya juga terus menggenjot penanaman padi di setiap wilayah termasuk pemanfaatan lahan kering. Untuk penanaman padi di lahan kering, kata Denny, Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya mendapatkan bantuan bibit padi Gogo Paritas Inpago 18 untuk ditanam di lahan kering untuk luas lahan sekitar 103 hektar ya. Membaca berita ini memang aktivitas panen padi ini selalu ini ya Teh, selalu ada gitu ya, apalagi menjelang Ramadan ini pasokan atau stok
pokok ya, makanan pokok kita itu harus selalu ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, dengan adanya informasi menarik dari pemerintah itu bahwa ketersediaan beras dalam Ramadan di Kota Tasikmalaya khususnya itu aman. Nah, ini membawa berita gembira gitu ya Teh buat kita, bahwa kita bisa lebih tenang nantinya dalam persiapan menyambut bulan Ramadan. Oke Teh, dilanjut ke berita terakhir mungkin Teh. Ya, ini menjadi berita penutup Baraya di wilayah Banjar Pangandaran nih. Pimpinan Bank BRI Cabang Banjar R. Balya Taufik katanya PHK 31 karyawan akibat tak memenuhi standar kinerja. Saya bacakan informasinya. Sebanyak 31 karyawan Bank BRI Cabang Banjar mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK pada Januari 2025 lalu. Sebanyak 26 orang yang terkena PHK melakukan perlawanan melalui kuasa hukum dan melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar. Menurut kuasa hukum, 26 karyawan ini HN Suyana PHK ke 31 karyawan itu tanpa melalui tahapan yang resmi seperti SPI atau surat peringatan ke-1. Di sini juga disampaikan katanya bahwa prosedur PHK tanpa peringatan dahulu, mirisnya rekening milik karyawan yang 31 orang itu langsung diblokir otomatis. Semua pemilik rekening panik karena tak bisa membuka rekening dan mengambil uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan berobat, biaya sekolah, serta yang lainnya katanya. Nah, mendengar informasi yang barusan memang lagi-lagi ada pemecatan karyawannya seperti di RSUD di sebelumnya, di episode sebelumnya pernah kita sampaikan juga. Dan kalau di sini memang ada tuntutan dari para penerima PHK gitu ya, bahwasannya mereka menuntut untuk ada istilahnya apa ya, tanggung jawab lebih lanjut karena memang katanya diputuskan PHK-nya tidak sesuai dengan prosedur gitu. Jadi langsung diputuskan, termasuk rekening para pekerja juga yang langsung terblokir, sehingga para karyawan yang telah ter-PHK juga tidak bisa membuka rekening milik mereka. Dan ini sudah menjadi berita penutup ya. Daripada kita lanjut ke ragam iklan. Ya, seperti biasa di ragam iklan ya Baraya Priangan kita menyediakan sejumlah jasa, produk atau UMKM gitu ya, ada gadget, mebel dan lainnya yang sudah termuat di lembar terakhir dari Harian Umum Kabar Priangan. Nah, kita kasih salah satu contoh nih ya Teh. Produk UMKM yang sudah diiklankan di Priangan TV ini, salah satunya ada yang di depan kita nih, Sabda Water ya Teh. Oh iya, Sabda Water. Kita coba dulu mungkin ya Teh, gimana ini rasanya. Ya, tadi kan kita udah ulas berita gitu ya, agak keset-keset gitu ya tenggorokan kita. Nah, minum Sabda Water ini jadi kayak plong gitu ya. Seger. Pagi-pagi minum air. Iya, seger. Apalagi ini tuh produk lokal yang ada di Bungur Sari. Nah, jadi buat Baraya Priangan yang ingin mengiklankan produknya itu bisa banget menghubungi kontak person yang ada di bawah mungkin ya, nanti ada di running text, itu bisa dihubungi jika ingin mengiklankan produk ataupun jasanya. Dan jangan lupa juga kita ada ini ya Teh, menyediakan live streaming. Betul. Live streaming dan juga podcast bagi Baraya Priangan nih yang ingin mengiklankan atau mempromosikan produknya, juga misalkan acara-acaranya ingin ikut diramaikan, itu bisa sekali ikut live streaming Priangan TV dan juga podcast Priangan TV ya Teh. Mungkin sekian Teh, atau ada lagi? Ada satu pengumuman buat Baraya Priangan TV sekalian, ini menyambut atau menuju ya milad atau hari ulang tahun Kabar Priangan yang ke-26. Boleh tarif dah. Ini informasi yang jarang sekali Baraya Priangan TV. Nah, spesial gitu spesial di episode menuju hari ulang tahun Kabar Priangan yang ke-26, kita menyediakan lomba ya. Lomba yang berhadiah dan menarik tentunya ya. Bisa kalian lihat di koran Harian Umum Kabar Priangan, ada semacam selembaran seperti ini warna biru, dan di sini Baraya Priangan TV jika ingin mengikuti lombanya ada 2 jenis lomba ya. Pertama, lombanya itu adalah menjawab sebuah pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertama itu kapan katanya Kabar Priangan berdiri. Pertanyaan kedua, sebutkan minimal 3 portal Kabar Priangan. Nah, nanti kalau misalkan Baraya Priangan TV mau ikutan, nanti bisa beli dulu korannya
bisa ke kantor atau ke agen dengan harga yang murah sekali ya Rifda. Cuman dengan harga 3.000 Baraya Priangan TV bisa ikut lomba ini. Nanti setelah membeli koran ini, Baraya Priangan TV tinggal menulis di sebelah kanan ada identitas ya. Di sini ada nama, nomor HP, NIK, dan alamat serta jawaban nomor 1 dan nomor 2. Setelah diisi, nanti bisa digunting. Yang bagian identitas Baraya Priangan TV bisa kasih ke pihak kantor ya Teh. Dan yang di sini untuk hadiah nih, hadiah menarik kayak sepeda listrik, kemudian ada setrika, ada kipas angin, dispenser, eger, dan televisi. Itu nanti Baraya Priangan TV bisa pegang selembarannya. Jadi ada 2 selembaran yang terpisah. Yang hadiah itu bisa Baraya pegang dan yang identitas bisa di-storekan. Nanti ketika sudah ada pengumuman, bagi yang beruntung ya Teh akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dan untuk informasi lomba yang kedua yaitu adalah lomba membuat video yang menarik video pendek. Membuat video pendek yang menarik dengan ketentuan ada beberapa ketentuan dari mulai durasi videonya maksimal 1 menit, kemudian berisi tentang ucapan selamat atau ya hari ulang tahun lah ya intinya, tentang kabar priangan yang menginjak usia 26 tahun. Nah, itu untuk yang ini Teh, lomba kedua ini bisa dicek di Instagram ya, media sosial kabarpriangan.com, kabarpriangan.com ya. Itu selengkapnya Baraya bisa cek di kabarpriangan.com. Itu ada syarat-syaratnya apa aja nih? Banyak di sana ya. Syarat-syarat buat video pendek karena hadiahnya pun menarik nih. Sayang banget kalau dilewatkan. Ya. Jadi jangan lupa beli korannya, nanti disobek, lalu berikan identitas kalian ke tim Kabar Priangan. Iya, betul sekali. Mungkin itu ya Teh, informasi spesial nih untuk Baraya Priangan di episode kita kali ini. Seperti biasa, ulas berita ini akan selalu ada di hari-hari berikutnya. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.